Selamat datang di Connect Insight bersama Connect World dengan saya Wildiana Vian. Pada episode kali ini, kita mencoba untuk berbicara 3 fase yang akan dan seharusnya sebuah perusahaan rintisan lalui. Sebagai founder dan owner dari suatu perusahaan rintisan, tentu menghendaki akan terwujudnya pertumbuhan yang konsisten pada bisnis yang sedang dirintis. Bukan menjadi suatu yang asing jika kita melihat banyaknya perusahaan rintisan yang tumbuh pesat di sekitar kita. Namun, terdapat pula yang belum kunjung menapaki fase pertumbuhan terhadap bisnisnya. Dalam early stage perusahaan rintisan, fase pertama dan yang paling menjadi fokus utama adalah mendapatkan problem solution fit. Hal ini menggambarkan kondisi di mana rekan-rekan telah memahami betul permasalahan apa yang ada di masyarakat dan solusi seperti apa agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita sebagai founder tidak boleh memaksakan memulai sesuatu bisnis berdasarkan orientasi produk yang kita kembangkan, melainkan kita harus berorientasi dengan apa yang sedang pasar butuhkan. Oleh karena itu, wajib bagi rekan-rekan untuk selalu mengawalinya dengan problem solution fit di dalam membangun bisnis. Jika customer tidak suka menerima solusi apa yang rekan-rekan tawarkan, maka rekan-rekan harus segera mungkin untuk merubah solusi tersebut. Ketika solusi yang rekan-rekan tawarkan telah diterima oleh customer maupun pasar, maka rekan-rekan dapat melanjutkan ke fase berikutnya, yakni pembuatan produk berdasarkan solusi yang rekan-rekan telah tawarkan. Pada tahap ini, sebuah perusahaan rintisan harus sudah membuat minimum viable product atau seringkali kita pahami sebagai MVP. Dengan MVP, produk yang kita kembangkan harus bisa mewakili solusi dan sesuai dengan harapan serta kebutuhan pasar. Sebuah MVP juga harus mampu memuaskan early adopters dari bisnis rekan-rekan. Kemudian muncul suatu pertanyaan, apakah MVP ini merupakan final product dari perusahaan rintisan kita? Jawabannya belum tentu. Mengapa demikian? Karena next fase yang rekan-rekan harus lalui adalah situasi atau kondisi product market fit, di mana untuk mencapai product market fit dibutuhkan pengujian pasar secara berkala dan diimbangi dengan menganalisa tanggapan pasar terhadap produk rekan-rekan. Rekan-rekan bisa melihat tanggapan pasar dengan menilai seberapa banyak pengguna existing, tingkat kepuasan, dan indikator lainnya yang mewakili daya minat dan daya konsumsi pengguna terhadap produk rekan-rekan. Apabila rekan-rekan sudah berhasil menapaki fase product market fit, maka fase ketiga yang akan dimasuki oleh rekan-rekan adalah scale up. Di bagian fase scale up ini, perusahaan rintisan rekan-rekan memiliki fokus yang berbeda. Jika pada fase problem solution fit dan fase product market fit, fokusnya adalah validasi dan melakukan eksperimen dengan pivot atau mengganti bisnis model. Sementara pada fase scale up, fokusnya adalah growth atau pertumbuhan dan eksperimennya adalah optimasi. Hal ini dikarenakan solusi yang rekan-rekan tawarkan sudah sesuai dengan kebutuhan pasar dan sudah cukup orang-orang yang siap membayar produk yang rekan-rekan tawarkan. Maka yang harus rekan-rekan perhatikan adalah bagaimana mendatangkan orang yang lebih banyak untuk membayar produk tersebut. Demikian akhir dari episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kemajuan dan pertumbuhan bisnis rekan-rekan. Terima kasih.